Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dan tak lupa para pengurus Majelis Taklim Al-Ittihad di Kota Medan. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai pencari ilmu sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Majelis kita yang tadi disampaikan oleh Bapak Moderator sebagai majelis ilmu dan dialog ini sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Majelis ilmu dulu, zaman dahulu kala itu para pejabat-pejabat zaman dahulu kala. Saya tidak bicara sekarang ya. Tidak bicara sekarang, zaman dahulu kala. Zamannya para ulama-ulama zaman dahulu kala. Itu sering cemburu kepada para ulama. Banyak riwayat-riwayat seperti itu. Katanya, kami yang tiap hari mengurusi masyarakat, mengurusi negara, mengurusi ini semuanya hanya urusan dunia saja. Dan kalau mereka hadir dalam majelis bersama para ulama, ternyata yang dibahas ini bukan sekedar dunia, bahas dunia dan akhirat. Nah, itulah majelis ilmu. Karena itu majelis kita jangan dinilai hanya sekedar kita hadir, kemudian ada tanya jawab, yang bertanya kemudian dijawab dan kebetulan jawabnya kadang-kadang memuaskan, kita senang, kadang-kadang kurang memuaskan, kita sedih bahkan marah. Barangkali bukan itu tujuannya, tapi ada nilai ukhrawiyah. Kita berharap mudah-mudahan majelis ini bukan sekedar sekali, pertemuan ini sekali, ini awal dan akhir, bukan begitu. Tapi nanti kita dipertemukan oleh Allah SWT di surga dalam keadaan ikut majelis taklim. Allahumma amin. Itu kan harapan kita ya. Saya berada di kota Medan. Ini salah satu kota yang cukup saya kenal sejak mulai kecil. Medan. Ada Medan kota, ada Medan laga. Betul ya? Saya dulu tidak tahu apa itu Medan. Saya pikir namanya Medan itu ya untuk petarung kan gitu ya. Bukan di mana? Medan laga. Yang luar biasa, ternyata memang saya anggap ini para petarung. Petarung melawan maksiat, petarung melawan kemungkaran, petarung melawan hawa nafsu, petarung yang insya Allah akan menjemput kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan petarung? Karena malam hari ini kita berada di sini. Malam hari ini kita bangga ada di sini karena malam hari ini malam tahun baru Hijriah. Sebagian orang kita lupa, bahkan tidak peduli.
sebagian orang Islam bukan sekedar lupa, bahkan sengaja melupakan tahun baru Hijriah, mereka lebih senang dengan tahun baru Masehi milik non-Muslim. Karena itu kehadiran kita di sini adalah bertarung akidah, insya Allah. Allahumma Islam di negara kita ini perlu dilestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itulah jargon yang semestinya dipegang oleh umat Islam dalam melestarikan agama Islam. Ini kita kecolongan. Colongan apa ini? Saya tadi dibisikin oleh Ustaz Najib. Ini Majelis Al-Ittihad ini adalah majelis termasuk yang paling besar di Medan. Ya. Saya katakan subhanallah, segini ini paling besar. Lebih besar undangan dangdut. Besar mana kalau ada dangdut dengan majelis kita? Sedih tidak kita? Itu yang nyanyi orang Islam, yang joget orang Islam, panitianya orang Islam. Ini dikatakan majelis paling besar padahal kecil dibandingkan dengan dangdut. Betul ya? Sedih. Ada bola, rame mana anak-anak kita nonton bola, supporter dengan kita yang hadir ini, rame mereka. Nah itulah kenyataan. Karena itu saya katakan Islam di Indonesia harus dilestarikan. Kita perlu membuka sejarah. Ini luar biasa. Islam di Indonesia ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan yang lain-lain. Tapi sekarang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah banyak pesaing-pesaingnya dan banyak pesaing-pesaing Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lebih menarik kemasannya daripada kita. Karena itu keluarga kita seringkali hanyut dengan daya tarik Islam di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini handphone ini ya. Setiap kita punya handphone, betul? Ini antara baik dan buruk ini handphone. Baik kalau kita pergunakan untuk kebaikan, buruk bisa menyesatkan kita dan anak-anak kita. Berapa banyak warga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ayah atau keluarganya, ayah ibunya, keluarganya, nenek moyangnya semua pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiba-tiba anak remaja zaman sekarang asyik dengan handphonenya. Dia klik Google, dia belajar dari Google, ya, dia menemukan mungkin sekarang Al-Allamah, orang paling alim di seluruh dunia adalah Syekh Google. Tanya apa saja ada, dan pengaruhnya besar, pengaruh baik besar, madaratnya besar sekali. Ada anak muda-muda zaman sekarang, orang tuanya ini ahli tahlil, ahli maulid, tiba-tiba anaknya tidak suka begitu ayah dan ibunya meninggal, tidak ditahlil. Ada tidak semacam demikian? Itu muridnya Syekh Google. Ada anak, ini saya remaja putri, ya, ibu-ibu, ibunya berjilbab. Ibunya berjilbab, neneknya berjilbab, luar biasa. Begitu anaknya remaja belajar di sana sini, tidak nakal, masya Allah, suka mengaji, ya. Tiba-tiba pulang, kamu pakai jilbab. Kenapa? Ya, jilbab kan pakaian Arab. Kita ini perlu pakaian kearifan lokal. Cukup pakai konde aja. Mau pakai jilbab, kurang arif, kurang bijaksana. Kamu muridnya siapa? Oh, guru saya alim, Al-Allamah Syekh Google. Subhanallah.
Itulah fenomena yang kita temui di masyarakat kita dewasa ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah, Islam masuk Indonesia dibawa oleh ulama-ulama. Kalau kita melihat sejarahnya, Islam di Indonesia itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin lebih ringkas dikatakan juga Islam Sunni Asy'ari. Islam Sunni Asy'ari. Sunni itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ari lebih dekat dengan mengikuti mazhab Asy'ari. Walaupun mazhab Maturidi ada, tapi kita di Indonesia, saya katakan di Indonesia, pengikut mazhab Asy'ari yaitu Imam siapa? Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari. Juga bisa dikatakan Sunni Asy'ari Syafi'i, yaitu pengikut mazhab Syafi'i, karena kita bicara di Indonesia. Walaupun Ahlussunnah wal Jamaah mengakui ada 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Cuman kita khususkan bicara Indonesia, ya. Dan juga kita termasuk Islam Sunni Asy'ari Syafi'i Sufi. Dikatakan Sufi karena mayoritas ulama yang datang ke Indonesia adalah penganut ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang mempelajari dan mempraktikkan tata cara berhubungan dengan Allah dan tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Yang Nabi bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka berakhlak kepada Allah dan juga berakhlak pada sesamanya, itu sesungguhnya hakikatnya ahli tasawuf atau ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf yang diajarkan oleh para ulama yang menyebarkan Islam ke Indonesia adalah ilmu tasawuf berbingkai syariat. Kalau ada ilmu tasawuf yang bertentangan dengan syariat, dibuang oleh ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia, yaitu ditolak. Gimana maksudnya? Ya, karena ada kadang-kadang penganut tasawuf itu yang tidak suka syariat, tidak mau sholat. Wah, kamu derajatmu masih syariat, aku sudah pada tingkat hakikat dan ma'rifat. Jadi mengapa saya harus turun melakukan syariat, sholat, zakat, puasa, haji? Tidaklah, itu kan masih kamu, kalau aku lain. Karena itu seorang ini ya dikatakan tokoh yang meyakini seperti itu, dulu difatwa mati. Siapa itu? Sidi Jenar. Difatwa mati oleh para wali songo. Kenapa? Karena meyakini ittihad al-hulul, menyatu dengan Allah dirinya dan tidak merasa berkewajiban bersyariat sholat. Maka bangkitlah para wali songo. Mereka rapat, mereka musyawarah, maka ada fatwa mati untuk Sidi Jenar. Kalau kita ini, insya Allah ini Ustaz Ustaz Najib ya, orang tambah dekat tambah lupa namanya. Rupanya agak tambah tua saya, lupa. Ustaz Najib saya tanya, katanya insya Allah mau pergi ke Jawa katanya ya, dan nanti ada kesempatan mau ziarah Wali Songo. Yes, ziarah Wali Songo pasti di Jenar. Kalau antum mengatakan saya mau ziarah di Jenar, saya katakan sesat menurut Wali Songo. Kalau antum ziarah Wali Songo, itu berarti kawan saya, karena Wali Songo tetap bersyariat. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah yang menyebarkan adalah para Wali Songo.
yaitu bertasawuf tapi berbingkai syariat. Jelas ya? Jadi kalau ada orang dikatakan fulan wali tapi tidak sholat, itu bukan panutan kita. Fulan wali ahli sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat malam, itu panutan kita. Gitu. Ya, ini yang diajarkan di mana? Di Indonesia. Zaman dahulu ulama-ulama di Arab, tepatnya di Yaman, dan lebih tepat lagi Hadramut. Lebih tepat lagi Hadramut. Arab jadi ya. Jadi Islam dibawa oleh orang-orang Arab. Sudah? Itu berdakwah menyeberang ke wilayah Asia, salah satunya mereka pergi ke salah satu wilayah namanya India. Ya. Di India itu ada satu kota besar namanya Kerala. Di Kerala itu ada satu wilayah kecil namanya Gujarat. Gujarat katanya. Nah, kalau kita orang Indonesia lisan Jawa Gujarat, Gaujarat, tapi kalau lisan India mengatakan Gujarat. Dari Yaman, ulama-ulama Yaman Arab apa Indonesia Yaman? Arab apa Jawa? Arab apa Nusantara? Arab ya? Yakin? Yakin? Alhamdulillah kalau yakin. Orang-orang Arab dari Yaman datang ke salah satunya ke Gujarat menyebarkan Islam. Kebiasaan orang-orang atau para ulama di Yaman itu kalau pergi berdakwah ke suatu tempat, mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf ya, itu biasanya sendirian, tidak bawa istri. Seperti saya sekarang kan tidak bawa istri itu. Nah, kemudian menikahi wanita setempat. Ya, jadi orang Yaman menikah dengan wanita Gujarat. Sudah? Enggak tahu kalau saya datang ke Medan sendirian, enggak tahu nanti ya. Apa ada kesempatan ini ya. Nah, dari keturunan asimilasi antara ulama-ulama Arab, khususnya dari Hadramut Yaman dan Yaman Selatan, maka lahirlah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Gujarat atau Gujarat, India. Berkembanglah Islam di sana. Tradisinya sama dengan yang ada di Hadramut. Tradisinya sama. Kalau ada orang meninggal dunia ditahlili, waktu di kuburan ditalqin, ya, suka tawasul, suka ziarah kubur, ya kan? Suka maulid Nabi, sama di Gujarat juga begitu. Asimilasi itu menghasilkan ulama-ulama yang blasteran ya, blasteran Arab dengan India. Kemudian mereka ini keturunan yang dari Yaman itu, sebagian mereka datang ke Indonesia. Mayoritas berupa para wali songo. Walaupun ada juga ulama-ulama dari Hadramut langsung pergi ke Indonesia, ada. Tapi untuk bangsa Indonesia yang paling dikenal adalah ulama-ulama dalam kelompok Wali Songo. Wali Songo itu keturunan Gujarat. Jadi gimana ya? Islam dibawa dari mana berarti? Dari Arab menuju ke India, Gujarat, kemudian dibawa ke Indonesia. Ajaran Islam yang di Indonesia ini juga tidak berbeda dengan ajaran Islam yang ada di Gujarat atau di Hadramut. Karena itu kalau ada ulama-ulama Hadramut ya, walaupun bahasanya bahasa Arab,
tradisinya sama dengan kita. Ayo maulid, ikut maulid. Ada ulama datang dari Arab. Ya dah. Itulah Islam yang asli yang ada di Indonesia. Maka beranak pinaklah. Baik itu anak pinak dalam artian keturunan maupun anak pinak dalam artian ilmu. Anak didik. Terus berkembang. Pakaiannya bagaimana pakaiannya? Masih banyak ulama-ulama yang mengikuti nenek moyangnya yang dari Hadramut, dari Arab tadi itu. Luar biasa. Mentradisi di Indonesia. Sampai pada masa perjuangan melawan Belanda, ada seorang tokoh Islam luar biasa. Insya Allah orang Indonesia tidak bakalan lupa dan pasti tahu, walaupun anak yang baru lahir asalkan belajar sejarah tahu. Beliau bernama Pangeran Diponegoro. Ringkas ya ceritanya. Dari Yaman, Gujarat, Wali Songo, langsung Pangeran Diponegoro. Saya tanya sekarang, Pangeran Diponegoro, walaupun kita tidak suka kalau ulama kita dipatungkan, tapi dengan adanya patung itu kita menjadi tahu. Saya tanya, yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri dalam gambaran-gambaran, foto-foto, patung-patung Pangeran Diponegoro itu pakai celana pantalon atau pakai jubah? Pakai apa? Bukan saya anti pantalon, bukan. Cuman ini kan sejarah. Pangeran Diponegoro pakai songkok hitam gini atau pakai imamah? Pangeran Diponegoro pakai baju putih atau pakai baju batik? Pangeran Diponegoro itu orang Arab atau orang Indonesia? Pahlawan Arab atau pahlawan Indonesia? Itulah asli produk Islam yang ada di Indonesia. Mohon maaf, bukan berarti karena saya pakai imamah ya, saya pakai jubah bicara demikian, bukan. Saya hanya ingin mengajak ya, ternyata tokoh-tokoh kita ini umat Islam zaman dahulu kala itu melestarikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, boleh enggak kita menggunakan celana panjang ini, namanya kalau orang zaman dulu dikatakan pantalon ya, itu Pak ya, yang tua-tua ya. Boleh enggak hukumnya? Ini ada mas-mas ada di sini ya. Boleh enggak hukumnya menggunakan celana pantalon? Boleh apa enggak? Boleh, siapa yang melarang? Enggak. Walaupun demikian, sekarang kita katakan boleh. Itu barangkali waktu saya belum lahir, kurang lebih ini di zaman perang melawan Belanda, perang melawan Jepang, peperangan, itu ulama-ulama kita luar biasa sampai mengharamkan pantalon. Takut mereka. Takut apa? Takut umat Islam terpengaruh dengan budaya Belanda. Maka ada, tanyakan sama orang tua zaman dahulu kala, ada bapak-bapak yang sepuh, pernah itu pantalon diharamkan oleh ulama-ulama kita. Dalilnya apa? Ringan ini, insya Allah kita paham semuanya dalilnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum itu. Orang-orang zaman itu ya, jangan pakai pantalon, itu pakaian Belanda. Jangan pakai dasi, itu haram, pakaian Belanda. Jangan pakai hem, begitu dan seterusnya. Itu orang zaman dahulu kala. Kenapa? Bukan halal haram dipermainkan, bukan, demi menjaga akhlak umat Islam agar tidak terpengaruh budaya non muslim. Luar biasa ulama kita ini ya. Luar biasa. Kalau begitu, boleh tidak kita menggunakan
batik. Boleh, siapa yang melarang? Tapi kalau ditanya mana lebih afdal, pakaian Nabi Muhammad pakai jubah seperti Pangeran Diponegoro atau pakaian batik seperti Mas ini, mohon maaf ya contohnya. Mana lebih afdal? Mana lebih pas untuk umat Islam? Pangeran Diponegoro lebih pas, lebih afdal pakaiannya daripada kalau kita berbaju batik. Itu cara berpikir demikian. Saya juga masih ingat masa kecil saya itu yang namanya kori-kori. Nah, kori-kori nasional itu semuanya berkiblat ke Mesir, betul ya? Hanya akhir-akhir itu berkiblat ke kori-kori nasional Indonesia. Dulu ada namanya Ustadz Muammar ya? Ammar ZA ya. Kori-kori kemudian mengembangkan dengan lagu-lagu yang sedikit lebih menurun dekat dengan lagu-lagu Al-Quran versi Indonesia. Tapi sebelumnya kori-kori itu ulama kita zaman dahulu kala cari Mesir gitu ya, ngarap-ngarap lah. Syekh Abdul Basit, Syekh Siddiq Al-Musawi, wah itu demikian. Dan lagu-lagu zaman kita mungkin di antara bapak-bapak ini dulu kalau menikah ini yang dibunyikan lagu Umi Kulsum. Kenapa? Langsung dari Arab, begitu ya. Sekarang kan enggak. Ingkorat, punah sedikit demi sedikit demi sedikit. Pertanyaannya sekarang, boleh enggak kita mendengarkan lagu-lagu ya orang Indonesia nyanyi, orang Melayu nyanyi? Boleh. Tapi kalau mau lagunya Siddiq ya Al-Musawi itu jauh lebih afdal, lebih baik karena produknya memang produk asli Arab Mas. Betul? Betul? Kita tidak menampik. Kori-kori kita luar biasa, banyak. Tapi kalau dibanding dengan yang asli dari sana, pasti yang asli itu jauh lebih baik daripada yang kurang asli. Begitulah ingkorot. Dari pakaian, dari ini, dari segala macam. Ya? Ada lagi ini, mohon maaf ini. Siwak. Tahu siwak ya? Itu siapa yang mengajarkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hidup 8 tahun di Arab. Ini aneh kita ini. Kita melihat orang-orang Arab itu memang bersiwak mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikat gigi ada, tapi memang hobi bersiwak luar biasa. Jualan di toko bersiwak, jalan bersiwak. Bahkan dulu kami ini main bola di Arab itu pun menggigit siwak. Kenapa? Ya ini ajaran Nabi dan itu menjadi budaya Islam. Nah sekarang nyebrang ke Indonesia ini, Islam nyebrang ke Indonesia, ganti. Bukan siwak yang digigit, rokok. Ada yang merokok? Di sini nggak ada yang merokok. Saya yakin nggak ada. Nggak tahu kalau pulang nanti. Masalahnya, pertanyaan saya, mana lebih afdal orang bersiwak dengan rokok? Jangan disamakan, nggak bisa. Siwak bukan budaya Indonesia. Iya, itu kan budaya Nabi saya. Nabi saya orang Arab. Maka saya juga ingin daripada ngerokok terus, lebih baik saya bersiwak. Maka anak tersebut, orang tersebut punya keyakinan demikian, jauh keimanannya lebih baik daripada tidak apa-apa ngerokok ini ada yang menghalalkan, ada juga yang mengharamkan. Saya ikut yang menghalalkan lah. Ya tidak apa-apa. Kalau boleh saya bertanya, iya tidak apa-apa. Rokok juga ada yang mengatakan tidak menyehatkan, ada yang menyehatkan. Loh bagaimana? Lumayan menyehatkan itu kalau misalnya ini rokok yang ada belakangnya itu ada filternya. Ya, filternya ditaruh di mulut, disumet, bukan itu sedikit lah. Ya sehat. Kalau tidak menyehatkan dibalik. Rokoknya di sini, filternya di sini. Itu bagus, dicoba. Apinya ditaruh di mulut, ya dah. Filternya ditaruh di yang agak jauh. Coba dibalik-balik begitu, kira-kira gimana ini? Kalau siwak mau dibalik begini sehat. Dalam
dalam Islam menyegarkan, dalam Islam berpahala, menurut kedokteran juga menyehatkan. Mana lebih afdol, bersiwak atau merokok? Nah, alhamdulillah dapat pengakuan, ya. Dan itu yang dilakukan oleh bangsa Arab mulai zaman Nabi SAW mensunnahkannya, dan insya Allah akan terus menjadi sunnah. Ya begitulah, setiap zaman akan ingkorot. Islam ini semakin lama, semakin jauh, semakin buruk. Sehingga Nabi pun menjustifikasi khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik korun masa itu adalah korun di mana aku ada di situ, kata Nabi. Kemudian kurun setelahnya Nabi sudah wafat, yang memimpin para sahabat. Kemudian kurun setelahnya lagi, tatkala generasi sahabat sudah habis, yang jadi tokoh-tokoh adalah para tabi'in. Terus bergilir sampai para tabi'in habis, jadilah generasi tabi'ut tabi'in, yaitu generasi para ulama salaf. Terus berkurun-kurun sampailah generasi siapa ya tadi, Wali Songo, ya. Generasi Wali Songo habis, generasinya kurun tambah jelek, sampailah generasi Pangeran Diponegoro. Perang saja melawan Belanda masih pakai imamah, pakai siwak, pakai jubah. Sekarang ada enggak? Jarang begitu. Walaupun ada tapi jarang, ya kan? Saya kan pengurus NU. Ikut rapat, cari yang pakai putih-putih aja jarang, semuanya pakai batik. Saya katakan, ini apa artinya? Kan lucu ini gitu ya. Sunnah Nabi ditinggalkan, sayang sekali. Generasi Pangeran Diponegoro ingkorot itu habis, Mas ya. Ingkorot bahasa Arabnya habis masa, terus bergulir, ini tambah buruk sampai generasinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya tanya, ada enggak foto Kiai Haji Hasyim Asy'ari pakai batik? Pakai celana pantalon ada enggak? Enggak ada. Yang saya tahu beliau pakai ada jubah, juga ada imamah. Ingkorot masa itu habis, maka bergulirlah, terus bergulir sampai habis. Pengikut atau orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Kiai Hasyim Asy'ari sudah jarang yang pakai imamah, pakai jubah, sukanya pakai pantalon, pakai batik. Betul? Itu yang terjadi. Jadi kalau dihitung, ya mohon maaf ini ya, dihitung generasi sekarang lebih lagi, generasi sekarang ini anak-anak muda kita ini ya, bahkan bukan lagi mau pakai songkok. Kalau zaman insya Allah ini bapak-bapak yang sepuh ini, dulu orang NU lah saya katakan, kalau sholat tidak pakai songkok itu dikatakan kamu sholatmu batal. Itu saking pegang teguh dengan songkok. Sekarang anak-anak remaja kita banyak tidak yang sholatnya tidak pakai songkok? Bukan sekedar tidak pakai songkok, jadi imam tidak pakai songkok. Betul? Ingkorot, tambah habis, tambah lama, tambah buruk. Kata Nabi, asyrarun nas man adrokal qiyamah. Paling buruk-buruknya manusia itu kalau dia mendapati atau bisa melihat kejadian hari kiamat. Berarti apa? Semakin buruk sampai kalau kiamat terjadi, itu adalah generasi paling buruk-buruknya umat. Paling baik-baiknya adalah generasi pertama, paling buruk-buruknya adalah generasi terakhir. Kita ini terhitung generasi keberapa? Terbaik apa terburuk? Sedang ya, mudah-mudahan ya. Berarti masih ingin lama ya hidup di dunia ya. Mudah-mudahan kita masih tertolong ya. Adanya majelis-majelis semacam demikian ini, mudah-mudahan kita masih tertolong. Kalau enggak, habis kita.
Sedih sekali. Kemarin saya katakan IAIN atau UIN itu kan suatu lembaga pendidikan yang dibidangi sekarang oleh tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Aswaja, tokoh-tokoh NU. Ya. Walaupun NU-nya NU zaman sekarang. Hah? Oh, katanya ada NU garis bengkok. Balik ke orang ada NU garis bengkok, berarti ada yang lurus juga ya? Oh ada ya, lurus. Alhamdulillah masih ada katanya yang lurus. Saya baca di koran juga ada. Mungkin adik-adik yang suka buka Google ini bisa cari. Mempunyai fatwa aneh. Orang sekarang ini seks sebelum menikah itu tidak melanggar syariat. La haula wala quwwata illa billah. Loh, ini zaman sekarang fatwanya semacam itu. Dulu orang di zaman orang tua kita, di zamannya bapak-bapak kita, tidak pakai peci saja dianggap sholatnya batal. Bukan karena batal menurut fikih, tapi batal menurut tasawuf. Loh kok bisa sih batal menurut tasawuf? Ya, sesungguhnya hukum itu ada dua. Pandangan hukum ada dua. Pertama pandangan fikih, kedua pandangan tasawuf. Sesuatu yang dihalalkan oleh fikih belum tentu dihalalkan oleh tasawuf. Contoh apa? Contoh. Maaf ya. Saya contoh. Ini air ini. Ini air disuguhkan pada saya, ya, disuguhkan pada saya. Karena disuguhkan menurut fikih saya hukumi halal, betul? Halal sudah. Menurut tasawuf bagaimana? Sebentar dulu. Mohon saya Bu, mohon maaf ya. Sekarang ini air punya saya ini, saya dekatkan dengan punya Ustaz Marhamin. Ini punya Ustaz Marhamin, sudah? Nah, secara tasawuf. Kemudian saya putar-putar begini, putar-putar sampai 10 kali saya putar. Nah, Ustaz punya antum yang mana? Bingung kan? Tidak ada. Ini punya Ustaz, ini punya saya, yang mana ini bingung? Kalau menurut fikih, yang penting air putih, tidak kecampuran najis, halal, betul? Tapi menurut tasawuf tidak. Apa ini? Haram. Loh kok bisa? Syubhat kepemilikan. Syubhat kepemilikan. Ini milik siapa? Iya ya, tadi yang mana ini? Punya saya belum, sama-sama belum diminum. Ini yang mana? Cuman kan disuguhkan oleh panitia. Ini punya Ustadz, ini punya saya. Terus bingung juga ini. Ini menurut tasawuf tidak boleh diminum. Karena syubhat. Al-halalu bayyinun. Yang halal itu jelas. Kata Nabi SAW. Apa itu misalnya? Misalnya kita punya uang beli tempe, ya dah, kita goreng, nah ini halal. Wal haramu bayyinun, betul? Yang haram itu jelas. Ada kucing kita sembelih kita makan, boleh? Haram. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal dan yang haram ada perkara yang syubhat, la ya'rifuha katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu. Ringkas hadis mengatakan, wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa orang yang terjerumus dalam barang yang syubhat, maka dia telah terjerumus pada barang yang haram. Sekarang ini dengan ini tadi ini. Punya saya mana? Bingung saya juga. Akhirnya tidak berani minum dua-duanya saya. Syubhat. Untung masih ada ini ya. Nanti panitia dikirim lagi saya. Bismillah. Contoh ini, contoh ya. Betul? Yang syubhat tidak boleh dikonsumsi. Orang sekarang gimana? Dengan syubhat. Banyak tidak dikonsumsi? Banyak. Saya tanya nih mas, makan ayam ini, ayam goreng, menurut Anda halal apa haram? Daging ayam ini? Tidak pernah makan daging ayam. Tasawufnya terlalu tinggi dia. Bisa jadi wali sama ini.
makan ayam goreng, katanya halal. Makan babi guling halal apa haram? Haram. Jadi makan daging ayam goreng halal apa haram? Jawabannya belum tentu. Loh kok bisa? Ya lihat dulu penyembelihannya. Nah ini tasawufnya. Jadi fikih mengatakan halal, tapi belum tentu. Nah, apa tasawufnya belum tentu mengatakan halal. Dilihat dulu cara penyembelihannya. Kalau sembelihnya caranya Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan syariatnya, maka halal. Tapi kalau dicepitkan, dimasukkan di pemotongan yang tidak jelas atau dicepitkan di lawang, di pintu, dijepit pintu misalnya. Saya orang Jawa sih repot ya. Dijepit pintu mati. Kira-kira halal apa haram? Haram. Walaupun ayam. Ternyata kajian fikihnya itu belum mendalam tadi. Halal asalkan ayam. Masih ada lagi namanya ilmu tasawuf. Oh begini. Jelas? Saya kembalikan lagi orang sholat. Gimana anak-anak muda-muda kita yang sholat tanpa peci? Ya menurut orang zaman dahulu kala, ahli fikih, ahli tasawuf, itu nggak sah kan? Loh kok bisa? Wong syarat rukunnya fikih itu nggak ada kok. Peci itu boleh-boleh saja bagi orang laki-laki. Ya, tapi menurut ilmu tasawuf maka ada syarat setiap orang laki-laki ya. Saya sudah bicara perempuan. Setiap orang yang mau sholat menghadap Allah harus menutup auratnya. Menurut fikih aurat laki-laki di dalam sholat hanya antara pusar dengan lutut. Tapi menurut tasawuf jami'u badanihi, semua badannya kecuali wajah dan tangan itu aurat laki-laki menurut ilmu tasawuf. Kok bisa? Ya, tasawuf kan akhlak. Kalau sekarang saya diundang ke sini, saya hanya mengamalkan fikih saja dan tidak boleh ada yang marah. Saya datang cuma pakai sarung, ya, nggak pakai baju, tampil saya ceramah. Kira-kira sama bisa terima? Lempari saja Pak, itu gila itu. Ceramah gini kok nggak pakai apa-apa. Ternyata yang menentukan diterima oleh masyarakat justru tasawufnya. Oh saya pakai baju, ya dah. Ini aja kalau saya pakai celana panjang, bajunya pendek, ini tetap menutup aurat. Tapi kira-kira panjenengan mendengarkan apa tidak? Allah sama aja sama saya. Paling tukang parkir sama aja lah. Betul. Sama. Ngapain didengarkan sampai malam? Betul. Tapi karena saya menggunakan baju yang pernah disunahkan oleh Nabi, ya minimal dilihat, oh iya sih, namanya menyampaikan agama. Harus sesuai dengan pakaiannya juga. Termasuk ini adalah ilmu tasawuf. Itulah ajaran-ajaran yang dulu diajarkan di Indonesia oleh para ulama-ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Karena itu kalau sekarang sudah ingkorot mulai habis, ya dah. Ini sayang, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi melestarikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Betul? Betul? Terasa kita sudah hilang nilai-nilai keislaman yang utuh asli seperti asalnya. Sudah banyak hilang enggak? Banyak. Bukan berarti total, tapi sudah ingkorot. Mulai sedikit berkurang. Suatu saat orang Islam itu fobi terhadap ajaran Islam. Orang-orang liberal fobi terhadap ajaran Islam. Sama takbir takut Pak orang sekarang. Takbir takut, jangan. Takut loh Pak. Aneh kan? Ya. Sama merdeka belum takut. Tapi sekarang agak ngeri-ngeri dikit. Merdeka. Betul nggak kita merdeka? Agak ngeri-ngeri dikit ya. Ngeri-ngeri sedap. Aneh. Bangsa Indonesia ini umat Islamnya aneh. Tambah lama. Orang yang mengamalkan sunnah, waduh segala macam ini. Dimakarisasi, diradikalisasi, diterorisasi, dituduh macam-macam mengamalkan sunnah. Betul. Ya masanya sudah zamannya, zaman wis akhir. Katanya
Orang-orang dulu zaman wis akhir bumi ini goyang. Itu maksudnya zaman sudah terakhir, bumi ini sudah mulai bergoncang, berubah. Inilah zamannya sekarang, dimulai zaman sekarang ini. Orang sekarang, ya saya sebagai pengurus NU jadi ya boleh kan bicara NU ya. Orang NU zaman sekarang, orang NU, kawan-kawan saya pengurus NU disuruh mengikuti pakaiannya Kiai Hasyim Asy'ari, tidak mau Pak, alergi. Ini nanti Islam radikal. Subhanallah, pakai imamah dikatakan Islam radikal, berarti Mbah Hasyim Asy'ari termasuk Islam radikal. Kok diikuti? Aneh kan? Ini belum masyarakat secara umum. Baru saya bicara kelompok kecil, yaitu NU. Kok kecil? Iya, dunia ini kan besar. NU ini kecil. Walaupun besar, tapi ya tidak bisa menyeluruh. Guru saya bukan orang NU. Wong di Arab tidak ada NU ya. Gak ada kartu NU. Guru saya Abu Yasin Muhammad bin Abi Al-Maliki. Walaupun saya pengurus NU. Kemarin saya di Malaysia, saya nggak ketemu itu orang Malaysia yang pakai NU. Berarti apa? Mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita bicara Ahlussunnah wal Jamaah, itu jauh lebih lebar, cakupannya lebih besar. Di Sudan Arab banyak orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di Arab, di Hadramut, di Mesir, di hampir setiap tempat, di Karachi, di mana lagi ya? Di India, bahkan di Cina, di Belanda, di Eropa, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah banyak. Orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah banyak. Tapi kalau orang NU kan enggak, cuma di Indonesia saja. Betul? Iya, memang begitu. Ya ada cabang, saya tahu cabang, tapi cabang itu pengurusnya adalah TKI Indonesia. Kalau selesai kerjanya balik ke Indonesia. Ada jadi orang Medan, ada jadi orang Madura, ada jadi dan lain sebagainya. Artinya bagaimana? Ya, Ahlussunnah wal Jamaah jauh lebih luas. Nah, kita sebagai umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, NU adalah bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lain-lain juga demikian. Di belahan dunia ada juga kumpulan-kumpulan. Ini kumpulan Al-Ittihad. Selagi mengamalkan apa yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, maka Al-Ittihad ini termasuk Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Thailand, orang Filipina, atau orang Asia Tenggara, ya dah, itu berislam ala thariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Betul apa tidak? Ini istilah di Arab, di mana-mana berthariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya dah. Maka itu perlu dilestarikan. Sekarang kan aneh-aneh ini istilah-istilah ini. Aneh-aneh, macam-macam istilahnya, ya dah. Ada namanya Islam Nusantara. Loh, bagaimana Islam Nusantara? Itulah ya. Alhamdulillah. Itu mempersempit wilayah keislaman. Dikotomi terhadap Islam. Padahal Nabi SAW itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alaminnya mana sih? Alamin, dua alam itu mana? Ya, dunia, semesta, ya dah. Kalau menurut sebagian para ulama dikatakan al-alamin yaitu jin dan manusia. Nabi diutus untuk bangsa jin dan manusia. Di mana letaknya? Di seluruh dunia. Indonesia, Malaysia termasuk bagian kecil. Betul? Ya. Maka kalau dipersempit dengan dikotomi, ada Islam Nusantara, nanti ada Islam Sudan, ada Islam Amerika, ada Islam. Terus Nabi Muhammad termasuk Islam apa? Islam Arab kan? Berarti yang asli dong. Iya. Karena Nabi Muhammad orang Arab. Itu kalau klaim-klaiman. Kita kalah dengan orang Mesir, kita kalah dengan orang Tunisia, kita kalah dengan orang Arab Saudi, kita kalah dengan orang Bahrain karena mereka Islamnya Arab. Lah kita mengaku Islam Nusantara, nabinya dari mana? Nabi itu Nabi Arab. Itu gara-gara penyempitan wilayah keislaman. Jadi kontradiksi dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita hajinya kemana sih? Bukan ke Wonosobo. Nah, kemana hajinya?
Ini Ustaz Najib mau haji ke Jawa katanya. Kita hajinya ke Arab. Jadi gimana? Ya sudah, kita ini Muslim, ya dah. Kita ini seorang Muslim, maka kita taat kepada aturan syariat. Ya nggak usah neko-neko lah, gitu. Nggak usah yang macam-macam lah. Maka kita katakan kita adalah warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan firman Allah adalah Islam yang rahmatan lil alamin, menyeluruh seluruh dunia. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Ya, ukhuwah Islam. Ya, karena itu marilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita mencari sesuatu yang apa? Sesuai dengan asli dari ajaran Islam, jangan dibelokkan kemana-mana, ya. Katanya bapak tadi jangan dibengkokkan kemana-mana, tapi carilah yang asli murni. Loh, kalau kita belum mampu, kita usahakan mampu, bukan kemudian menjauh apalagi membuang. Contoh ringkas terakhir, kita kepingin mempunyai rumah yang bagus, bercita-citalah yang tinggi, punya rumah tingkat 3. Itu cita-cita kita. Ya, untuk urusan orang Indonesia, rumah tingkat 3 kan bagus ya. Halamannya luas, tingkat 3. Sudah, kalau ditanya misalnya, ini anak muda tanya, kamu kepingin rumah yang bagaimana? Tingkat 3. Halamannya berapa luas? Tanahnya 400 meter persegi. Oh, bagus berarti. Luas kan. Cita-citamu itu? Ya. Begitu mestinya. Ya, anak yang semangat. Adapun kita bekerja, misalnya tingkat 4 itu memerlukan uang 1 miliar. Tingkat 3 ya. Tingkat 3 itu memerlukan uang 1 miliar. Misalnya. Ternyata kita bekerja hanya dapat 0,5 miliar. Ya tidak apa-apa, kita rancang tingkat 3, cuman kita cornya baru 1. Yang lain kita cari lagi. Itu yang bagus. Betul? Betul? Bukan begini. Ya dah. Cita-cita mau apa? Cukup pakai kurungan saja. Sangkar ayam. Cita-cita rendah ini. Ya dah. Kenapa? Gak mampu kalau kita situ kan kita jauh. Ini namanya apa? Pesimis, tidak diajarkan di dalam Islam. Betul? Kita kepingin Islam yang asli. Kita kepingin Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita kepingin Islam yang diajarkan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu, persis seperti mereka. Kalau tidak mampu, ya paling tidak sedikitlah yang kita raih dari mereka. Pondasi kita arahkan kepada yang asli murni. Adapun kemampuan kita, ya kita sesuaikan dengan diri kita. Masih muda, iya saya masih sekarang bisanya pakai celana panjang, pantalon. Terus ya nanti kalau tua bergantilah dengan pakai sarung, dengan pakai baju-baju yang baik, kan gitu ya. Oh iya, alhamdulillah saya ini sekarang bisa mengajar di TPQ, dipanggil Ustadz. Alhamdulillah. Kalau asalnya waktu belum jadi Ustadz masih pakai batik, baru panggil Ustadz, ya pakai yang putih-putih lah. Karena Nabi SAW kana yuhibbul bayat, beliau cinta yang putih. Maka sebagai Ustadz, ya walaupun di TPQ, ya jangan ngikut muridnya yang pakai baju apa tadi? Batik. Jadilah Ustadz yang pakai baju putih. Begitu. Wah, alhamdulillah saya sudah meningkat. Kelas apa? Madrasah, bukan TPQ. Ya, kalau kemarin masih pakai songkok hitam, bukan salah, tidak salah. Itu nasionalis, tidak apa-apa. Tapi berhubung sudah menjadi Ustadz di madrasah, ya pakailah peci putih. Kan begitu peningkatan. Oh, alhamdulillah. Karena sudah mengaji, hafal ini, sudah mulai dipanggil Pak Yai. Alhamdulillah. Atau Tuan Guru dulu ya. Tuan Guru, alhamdulillah, berhubung dipakai nama Tuan Guru, ya dah. Atau Ustadz dalam artian dai, ya mulailah pakai sedikit, pakai sorban. Ini juga sunnatul Rasul, namanya rida. Nabi juga punya rida. Oh, sudah ini dianggap sebagai orang yang sangat tokoh masyarakat. Ya jangan buka peci lah, jangan pakai celana, tidak pantas. Ini muruahnya tidak pas, tasawufnya kurang. Ya, apalagi ibu misalnya, ibu-ibu ini sudah jadi ustazah. Ya tapi saya kan kepinginnya pakai sanggul biar kearifan lokal. Ini tidak tahu tasawuf. Ini melanggar aturan syariat. Tidak bisa dipakai pegangan. Jangan pakai pegangan yang macam demikian. Semakin tinggi derajatnya, mestinya seorang itu harus semakin dekat dengan syariat yang dulu pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu tepat jam 10. Alhamdulillah
waktu saya untuk menyampaikan prolog. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan nanti ada mudzakarah. Namanya mudzakarah itu adalah saling mengingatkan. Kalau saya ditanya lupa, saya tanya nanti ya. Ganti tanya saya. Kalau saya bisa membantu, mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi kalau saya tidak bisa, anggap saja PR bagi saya. Kalau PR berarti kan mau datang lagi, ya dah, mau diundang lagi kan gitu ya. Ada PR. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, jumpa lagi pada masa-masa berikutnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.